Assalamualaikum anak-anak. Selamat sore. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke. Apa semuanya sedang sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini tadi Bu Dewi, anak-anak tadi kan Bu Dewi sudah bagikan link untuk presensi ya di grup WA. Bu Dewi sudah ngecek hari ini ada yang tidak masuk ya. Mbak Trista baru bergabung. Maaf Bu, tadi nge-lag. Oke ya. Jadi tadi ada yang nggak ikut bergabung dengan kita anak-anak ya, Mas Novan. Semangat sama Mas Novan biar supaya lebih tegar ya anak-anak ya. Oke. Ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini ya, Bu Dewi pengen benar-benar memastikan semuanya dalam kondisi sehat semua ya. Mbak Nur Khalifa, kenapa kok pakai masker nak? Kan sedang di rumah. Lagi di rumah saudara nyari wifi. Oke, enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa pakai masker, bagus ya anak-anak ya. Jadi menjaga protokol kesehatan itu sangat penting untuk kita semua. Anak-anak jangan sampai lupa pada saat keluar rumah harus selalu memakai Masker. Mbak Nur Khalifa. Terus kalau di rumah atau sedang bepergian misalkan harus sering-sering apa? Cuci tangan. Tangan ini Bu Dewi punya hand sanitizer ya. Jadi anak-anak harus selalu menyiapkan hand sanitizer yang kecil, dimasukkan di tas. Pada saat keluar-keluar harus sering-sering dipakai, apalagi habis menyentuh barang-barang yang ada di luar rumah. Paham ya anak-anak ya? Itu salah satu beberapa untuk menjaga protokol kesehatan. Anak-anak sekarang Bu Dewi minta tolong dulu kepada Mbak siapa ya, untuk memimpin doa ya, Mbak Rahayu. Oke, Mbak Rahayu silakan bantu Bu Dewi memimpin doa ya nak. Wabil Islam wabil Muhammadiyah wa Rasulullah. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Rahayu sudah bantu Bu Dewi untuk memimpin doa di awal pembukaan kegiatan kita. Oke anak-anak, sekarang Bu Dewi pengen tahu anak-anak sudah nyiapkan belum peralatannya. Hari ini buku tulis, buku paket, alat tulisnya sudah? Buku paketnya sudah disiapkan? Oke, sudah. Oke, bagus. Kemarin disuruh Bu Dewi untuk beberapa kali untuk membaca. Kemarin juga sudah Bu Dewi share ya di grup PPT PowerPoint untuk materi hari ini. Ya, anak-anak sudah mencari beberapa informasi terkait kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah apa belum? Yang sudah angkat tangan. Yang sudah angkat tangan. Oke, bagus. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang Bu Dewi pengen tahu, apa anak-anak masih ingat kegiatan pembelajaran kita minggu yang lalu? Masih Bu. Kita kegiatan pembelajaran minggu yang lalu kita latihan apa anak-anak? Kebugaran jasmani, masih ingat enggak sama ini? Ini apa ini? Gerakan apa? Pull up, bagus Mas Wildan. Pull up ya, masih ingat ya? Oke. Kemudian yang ini coba dilihat ini apa? Apa Mas Wildan? Push up. Oke. Push up, pull up. Kalau pull up itu untuk latihan otot apa nak? Otot lengan. Otot lengan, bagus. Kalau push up untuk latihan otot apa? Push up untuk latihan otot. Ada yang bisa menjawab lebih tepat?
push up? Otot lengan. Otot lengan, bagus Mas Rizky. Kalau ini masih inget enggak? Back up. Back up, bagus. Back up untuk latihan kekuatan otot Perut. dan punggung bahu juga ya. Oke, kemudian ada satu lagi yang belum. Gerakan apa, ayo? Pull up. Sit up, pinter. 100 buat Mbak Nurfalifa. Anak-anak ya. Sit up, kalau sit up begini ya gerakannya kan. Posisi tidur terlentang. Anak-anak itu untuk melatih apa? Otot perut, Bu. Otot perut. Sip, bagus sekali ya anak-anak ya. Coba anak-anak perhatikan dulu. Dewi mau share screen PowerPoint yang kemarin sudah di share Bu Dewi di grup ya anak-anak ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Aktivitas gerak berirama. Ya, ini adalah materi kita hari ini. Coba Bu Dewi pengen tanya, ada yang tahu enggak ini? Kemarin kan sudah di-share Bu Dewi, berarti anak-anak sudah beberapa kali menggali informasi terkait kegiatan kita hari ini. Apakah itu artritis? Bagaimana Mbak Yuli? Mbak Yuliana? Peradangan sendi, bagus. Di sini jawabannya sudah ditulis Bu Dewi, tinggal jawab ya. Peradangan sendi, bagus Mbak Yuliana, pinter. Oke, anak-anak terkait peradangan sendi ya. Gejala apa saja sih yang biasanya terjadi pada peradangan sendi? Gejala apa? Yuk, ada yang Oke, ada yang bengkak ya. Kemudian apa lagi? Nyeri. Oke, bagus. Apa lagi nak? Oke, ada yang memerah juga ya. Sulit bergerak. Kemudian anak-anak ya, faktor apa sih yang kadang-kadang itu bisa menyebabkan terjadinya peradangan sendi? Faktor apa? Ya usia. Faktor usia. Apalagi? Kecapean. Pola makan. Kecapean, terus apa? Pola makan yang kurang teratur. Oke, pola makan. Kemudian apa lagi? Obesitas, karena makannya terlalu banyak, aktivitasnya kurang, akhirnya terjadinya obesitas. Dengan obesitas itu membuat terjadi peradangan sendi karena tulangnya kurang apa? Kurang kuat ya anak-anak ya, menyangga berat badan yang terlalu besar ya. Kemudian anak-anak, pencegahan apa sih yang seharusnya kita lakukan pada saat supaya kita tidak terkena peradangan sendi? Karena peradangan sendi itu juga bisa, bagaimana Mbak Yuliana? Silakan. Olahraga, bagus. Apalagi anak-anak, pencegahan yang bisa kita lakukan? Menurunkan berat badan. Betul sekali. Terus apa lagi? Merubah pola hidup ya, pola makan, menurunkan berat badan ya anak-anak ya. Banyak berolahraga, aktivitas. Ya, apa sih hubungannya Bu? Ini kan tentang senam irama. Kenapa Ibu harus membahas tentang peradangan sendi? Ya anak-anak ya, hubungan senam irama dengan kesehatan dan kehidupan. Jadi anak-anak ya,
hubungan senam irama dengan kesehatan dan kehidupan itu di sini sudah dituliskan Bu Dewi. 1, menyehatkan tulang ya. Karena peradangan sendi itu juga tidak hanya bisa menyerang orang yang usia lanjut, tapi juga bisa 16 tahun ke bawah itu juga bisa. Ya anak-anak ya. Mungkin juga faktor yang mempengaruhi itu juga bisa karena terjadinya kecelakaan atau mungkin pernah patah tulang. Ya, itu juga bisa faktor utamanya atau lebih mudah untuk terserang peradangan sendi ya anak-anak ya. Di sini ada menyehatkan tulang, kemudian membakar kalori ya, hubungan senam irama dengan kesehatannya ya, menguatkan otot, mengatasi stres. Orang yang lebih sering gerak berirama itu kan menyenangkan ya anak-anak ya, ada musiknya, kemudian kita bisa fresh, kita bisa senyum. Yang namanya orang senam tidak mungkin kita sambil cemberut ya. Jadi kita pasti biasanya yang ikut senam pasti juga ikut terbawa suasana bahagia. Ya Panda? Ya kan? Iya Bu. Oke. Iya. Mengoptimalkan fungsi otak karena fresh, badannya fresh, segar, jadi otaknya bisa jalan, lebih bisa fokus pada setiap kegiatan. Ya nak ya. Kemudian anak-anak, hubungan senam irama dengan kehidupan apa? Coba Bu Dewi pengen tanya kepada Mas Rega, hubungannya senam irama dengan kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-harinya Mas Rega. Senam Teman saya mencuci baju, Bu. mencuci baju dikaitkan dengan apa? Ayunan tangan. Ayo. Berarti gimana geraknya? Mencuci baju. Gini ya? Oke, enggak apa-apa, bagus. Kalau Mbak Yuliana apa? Dengan aktivitasnya Mbak Yuliana sehari-hari. Lantai, Bu. Bagaimana? Menyapu lantai. Menyapu lantai. Menyapu lantai. boleh. Kalau misalkan ini Mas Rizky dengan Iya kegiatan Bu. Mas Rizky sehari-hari gimana? Mas Rizky Berjalan kaki Bu. berjalan kaki, oke, dikaitkan dengan Bantu orang tua. oke, membantu orang tua, membantu orang tuanya itu bagaimana Mas Rizky? Kan banyak membantu orang tua. Angkat ngangkat Bu. Oh, angkat-angkat. Oke, biasanya bantu ayah ya, bantu ayah. Ya. Bisa dikaitkan dengan gerak langkah kaki dan lengan ya, Tangan. lengan. Oke, bagus, nggak apa-apa. Oke, anak-anak. Jadi anak-anak sudah tahu ya, semuanya sudah tahu ya bagaimana cara mengaitkan kegiatan senam irama kita dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Jadi aktivitas ada ndak yang berjalan ke sekolah? Kalau berangkat ke sekolah nanti jalan, karena sudah 1 tahun ya anak-anak belum pernah berangkat ke sekolah. 1 tahun sekolahnya lewat daring ya. Ya. Oke, anak-anak. Ada ndak nanti yang berjalan ke sekolahnya jalan kaki, ada ndak yang rumahnya dekat sama sekolah? Ada. Ada. Tidak ada. Ndak ada. Ada yang diantar, ada yang jalan, ada yang naik sepeda ya. Diantar. Oh, diantar. Oke, Naik nggak kuda. apa-apa. Oke, kita lanjut anak-anak. Sebelumnya kita pretest dulu ya anak-anak ya. Kita pretest dulu. Sudah disiapkan Bu Dewi di Google Form, linknya sudah dimasukkan Bu Dewi di Google Classroom. Silakan dibuka sebentar, dikasih Bu Dewi waktu. Silakan. Persilahkan. Yang sudah boleh, hanya ada 3 soal. Bu Dewi hanya membahas 3 soal. Silakan dikerjakan sekarang. Yuk. Oke. Sambil nyanyi ya Bu Dewi ya. Tadi kayaknya itu yang lagi seneng-senengnya itu Mas Rega tadi tuh nyanyi gini. Malu aku malu gitu tadi Bu Dewi denger gitu ya. Ya Mas Rega. Pada semut merah, kayaknya seneng gitu ya Mas Rega ya. Iya. Tadi Bu Dewi denger Mas Rega nyanyi gitu. Iya. Oke anak-anak, sudah apa belum?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, bagus. Pretest sudah ya anak-anak ya. Sekarang anak-anak Bu Dewi ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tolong diperhatikan dulu ya anak-anak ya. Oke, yang pertama, pada saat anak-anak sudah memperhatikan PPT ini sama video pembelajaran yang nanti akan disampaikan Bu Dewi, harapannya Bu Dewi anak-anak itu dapat menjelaskan ya langkah dan ayunan dalam senam irama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak bisa menggali informasi. Menggali informasi itu bagaimana, Bu? Mengenai bagian dalam rangkaian senam irama. Menggali informasi itu ya seperti yang disampaikan Bu Dewi beberapa hari kemarin. Anak-anak bisa mencari informasi dari baca buku paket, boleh juga dari Google, boleh juga dari YouTube. Itu namanya menggali informasi ya. Kemudian anak-anak dapat menganalisis masalah mengenai latihan pada gerakan senam irama ya, gerakan senam irama. Jadi anak-anak itu dapat menganalisis nanti. Anak-anak silakan berdiskusi, berunding, dan kemudian pada saat Bu Dewi menampilkan video pembelajaran, anak-anak ini harapannya Bu Dewi nanti silakan diperhatikan dengan detail gerakan tangannya, gerakan langkah kakinya. Silakan nanti anak-anak mencari tahu apa sih yang bisa saya analisis dari video pembelajaran ini. Paham ya anak-anak ya? Nanti disiapkan ya. Kemudian yang keempat, dapat mempraktekkan gerak langkah ayunan. Jadi gerak langkah kaki dan juga ayunan senam irama ya, anak-anak bisa mempraktekannya. Kemudian anak-anak juga bisa menggabungkan gerak langkah dan ayunan lengan. Jadi nanti kan prakteknya kan kaki dulu, kemudian tangan. Nah itu nanti harapannya Bu Dewi anak-anak itu bisa menggabungkan dari kaki digabungkan dengan tangan. Berarti kombinasi ya anak ya. Dapat menciptakan rangkaian gerak kombinasi. Berarti rangkaian itu tidak hanya 1-2 atau menggabungkan saja, tapi ada beberapa gerakan lagi yang tidak ada pada video pembelajaran. Anak-anak bisa menciptakan sendiri. Paham ya anak-anak ya? Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita ya. Kemudian anak-anak, pengertian aktivitas gerak berirama. Di sini gerakan senam irama ya. Bu Dewi pengen tahu, coba kemarin pengertian aktivitas apa sih yang dimaksud dengan senam irama itu Mas Hamka? Coba. Gerakan senam yang dilakukan dalam irama musik atau pembelajaran bebas yang dilakukan secara berirama. Oke, bagus, terima kasih Mas Hamka. Di sini sudah ditulis sudah jawabannya. Tinggal baca, oke? Anak-anak ya, tadi betul sekali Mas Hamka ya anak-anak ya. Jadi kegiatan gerak senam berirama itu dilakukan menggunakan musik ya, senam irama atau senam musik ya. Mbak Yuliana, kameranya di-on-kan ya anak-anak ya. Pada saat kegiatan ini kalau kameranya mau dimatikan izin dulu. Oke. Ya, saya ingin tanyakan Bu. Ya, Mas Rega silakan. Apakah boleh senam irama tidak memakai musik tapi menyanyi Bu? Oh, boleh apa tidak ya? Ada yang bisa bantu Bu Dewi jawab. Boleh tidak senam irama tanpa musik? Bagaimana Mas Rizky? Apakah boleh senam irama tidak memakai musik tapi memakai nyanyian? Oh, ayo. Ada yang bisa jawab anak-anak? Angkat tangan dulu yang bisa siapa? Oke Mas Rizky silakan. Mas Rizky dulu ya Mbak Cika. Silakan. Boleh. Boleh. Karena irama. Oke. Senam irama. Oke, Bu Dewi boleh menambahkan ya anak-anak ya. Oke, Mbak Cika dulu deh. Mbak Cika, jawabannya Mbak Cika gimana? Boleh tidak? Bang, Boleh. Bahkan irama jadi bisa mengiringi senamnya. Oke, bagus. Jadi Mas Rega ya, boleh. Jawabannya boleh ya. Kalau misalkan diiringi dengan nyanyian boleh tidak Bu? Boleh. boleh enggak senam irama tidak menggunakan musik tapi saya menggunakan
ya. Itu kan berarti irama, ada ketukan. Bedanya senam irama dengan tarian itu apa? Ada yang bisa jawab? Kalau senam itu menggunakan apa gerakannya? Kalau tarian itu menari itu menggunakan apa? Seperti Mbak Nurkolifa kan biasanya main TikTok ya, suka joget TikTok lah. Bedanya apa dengan senam irama? Kalau senam irama itu harus bagaimana, Nak? Kalau senam itu Mengikuti ketukan. Bagus, ada kata ketukan itu yang benar ya. Kalau TikTok itu juga mengikuti musik ya, tapi tidak pas dengan ketukan ya. Oke, anak-anak, terima kasih. Bu, Ya, izin mau ambil power bank, Bu. oke ya, silakan Mas Rizky, silakan. Oke anak-anak, di sini dituliskan Bu Dewi bahwa alat yang sering digunakan untuk senam irama ya, itu ada beberapa macam di sini, bisa dilihat anak-anak ya. Di situ ada simpai. Nah, Bu Dewi punya simpai. Bisa dilihat ya anak-anak ya, simpai. Ada yang punya simpai di rumah? Ada. Angkat tangan. Bu, izin nanya, Bu. Oke, silakan bertanya. Simpai Bu, itu apa? Simpai itu apa? Ini Mas Rega sepertinya nggak punya adik perempuan Mas Rega ini ya, nggak tahu simpai. Ya, oke Mas Rizky silakan. Simpai adalah alat senam irama yang memiliki warna cerah dan mempunyai bentuk lingkaran. Bagus, Mas Rizky ini ya di kelas itu andalannya Bu Dewi. Walaupun kadang itu suka celengean, suka guyonan, tapi Bu Dewi senang karena selalu mengikuti kegiatan dengan bagus, selalu berusaha untuk mencari tahu. Bagus, terima kasih Nak, jempol buat Mas Rizky. Sudah tahu jawabannya Mas Rega? Oke, simpai ini biasanya itu kadang dinamakan hula hop ya anak-anak ya. Hula hop ya, ini bisa dipakai untuk senam irama ya. Sekarang simpai zaman dulu itu biasanya terbuat dari rotan, zamannya Bu Dewi dulu. Sekarang ini simpainya itu sudah mulai berwarna-warni seperti ini ya, dari plastik. Jadi lebih ringan, lebih menarik, lebih bagus berwarna-warninya. Kemudian di sini ada beberapa alat lagi yang bisa dipakai. Kemarin anak-anak sudah dapat tugas dari Bu Dewi ya. Yang perempuan untuk senamnya boleh, oke sudah jadi. Punyanya Mbak Yuliana ya. Mbak Cika, bagus. Bu Dewi juga punya. Bagus. Ya, Bu Dewi juga punya ini. Ya, bagus. Nanti bisa dipakai anak-anak untuk praktek ya, kegiatan senam. Anak-anak lebih suka mana sih? Senam yang menggunakan alat atau yang tidak menggunakan alat? Suka pakai yang rumbe-rumbe begini atau yang tanpa alat sama sekali? Suka yang mana? Sama alat, bagus. Oke, enggak apa-apa. Lebih semangat ya kalau pakai alat ya. Oke. Iya. Kalau untuk putra, anak-anak boleh memakai topi. Bu Dewi sudah pernah menyampaikan ya. Anak-anak boleh memakai topi, kemudian boleh memakai yang lain. Kan enggak mungkin untuk anak putra pakai ini. Mau enggak pakai gini? Mas Reka, Bu Dewi, Oke. izin nanya Bu. Iya, silakan. Tapi apakah topi boleh diganti dengan topi kapur Bu? Bagaimana? Topi boleh diganti dengan topi capil. Capel itu kan yang dipakai petani ya? Iya, Biasanya iya Bu. boleh nggak teman-teman? Boleh nggak anak-anak? Ada yang bisa bantu jawab angkat tangan? Yang bisa bantu jawab angkat tangan? Mas Wildan, mana Mas Wildan ya? Oke Mbak Cika, silakan Mbak Cika. Boleh. Boleh Mas Wildan, boleh
diganti, topinya boleh diganti capil. Memangnya Mas Rega punya topi capil? Punya topi capil? Punya Bu. Ya. Kemarin anak-anak kemarin kan seni budaya kegiatan melukis Bu Heni. Itu ada yang melukis di Bu Dewi lihat, ada yang melukis di alat pemotong telenan ya. Ada yang melukis di capil, ya enggak? Ada yang melukis di kipas. Kipas yang dari bambu, ya kan? Bu Dewi lihat itu berarti ada yang punya kipas, ada yang punya capil yang sudah dilukis, ada yang punya ini ya, apa namanya, yang buat masak itu ya, telenan ya bagus ya. Boleh ya Mas Rega ya, boleh. Kemudian di sini anak-anak ada yang memakai bola, jadi senam juga bisa memakai bola ya anak ya, bisa pakai bola. Saya mau tanya, Gimana Mbak Cika? saya mau tanya. Ya silakan. Bola yang dipakai senam itu ukurannya berapa ya, Bu? Ada yang bisa bantu jawab? Mbak Yuliana. Oke, silakan Mbak Yuliana, silakan. Bola yang digunakan berukuran besar. Berukuran besar. Besarnya seberapa, yuk? Kira-kira seukuran bola basket boleh. Ya, betul. Ada Bola lagi? sepak. Oke, bagus. Ukuran bola sepak ya. Biasanya dipakai senam irama. Ada lagi boleh dipakai untuk senam lantai anak-anak. Yang bolanya besar itu pernah lihat? Bola dari karet yang besar sekali itu dipakai untuk senam artistik, senam lantai. Ya. Kalau untuk senam irama bolanya seukuran sekian. Ya. Seukuran bola voli ya, bola voli, bola sepak gitu ya. Oke anak-anak, kita lanjut selanjutnya. Ciri-ciri senam irama. Jadi anak-anak ciri-ciri senam irama di sini anak-anak bisa lihat ya. Satu, mudah untuk diikuti. Yang kedua, apa? Ikut biaya mahal. Tidak butuh biaya mahal. Yang ketiga, Pak? Ini musik dan nyanyian bagus. Apalagi yang keempat? Melibatkan banyak peserta kalau senam itu ya. Yang kelima? Bermanfaat. Oke, bagus. Dari ciri-ciri senam irama mungkin ada yang ingin ditanyakan, mumpung belum ganti slide lagi. Gak ada? Bu, saya Oke, Mbak Cika terus dari tadi yang tanya ya. Ini Mbak Nur Kolifa mana? Mbak Trista mana? Silakan Mbak Cika. apa boleh kalau senam irama saya lakukan dengan sendirian di rumah? Oke, boleh enggak kira-kira teman-teman? Dilempar Bu Dewi ke teman-teman. Yuk. Oke, Mbak Yuliana. Boleh. Boleh ya. Boleh. Bu, kalau saya, oke ya Mas Idan. Apakah senam cepat seperti senam aerobik? Senam aerobik. Bagaimana anak-anak? Apakah senam irama itu harus bergerak cepat seperti senam aerobik? Tidak selalu. Tidak selalu. Betul Mbak Nur Kolifa. Tergantung apanya Mbak Nur Kolifa? Yang terpenting harus sesuai dengan tentukan musik. Oh, bagus, pinter Mbak Nur Kolifa. Ya Mas Hildan ya. Jadi nanti pada saat sudah dibentuk kelompok, putra gabung sama putri apa sendiri-sendiri? Sendiri. Sendiri-sendiri. Putra sendiri, putri sendiri. Ya. Kenapa nggak gabung? Kalau gabung kan bisa enak. Mau musik. Pemilihan musiknya, oke silakan nggak apa-apa. Yang penting anak-anak harus tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Sarannya, tujuan aku bilang Ya begitu. Oke, Mas Wildan, anak-anak di sini silakan dilihat di layar, anak-anak. Di sini ada gerakan permainan, anak-anak mungkin pernah tahu ya. Terowongan sepur yang biasanya itu di sini coba Bu Dewi putar dulu ya.
Siapa tahu anak-anak ingat. Yang kadang itu lagunya itu selebur maju mundur. Pernah dengar? Pernah ya? Pernah. Oke. Pernah dengar? Silakan anak-anak lihat dulu di sini. Ini nanti dari gerakan ini silakan anak-anak nanti bikin pertanyaan. Bu, kenapa pemanasannya harus menggunakan ini apa namanya? Permainan selebur-selebur. Oke anak-anak, suaranya terlalu keras ya? Iya, Bu. Maaf ya anak-anak ya. Coba sekarang pasti anak-anak masih ingat kan gerakan permainan itu, masih ingat nggak permainan tradisional itu? Masih kan? Itu permainan selibur-selibur. Permainan apa? Terowongan, kereta api. Itu nanti pada saat kita luring ya, kita sudah masuk sekolah kembali, kita akan mempraktekannya. Jadi anak-anak bisa melakukan gerakan kereta api dibagi berapa kelompok, satu kelas, kemudian anak-anak ada yang jaga. Menyenangkan kan? Tapi kalau sekarang kan belum boleh berdekat-dekatan, harus jaga jarak ya, belum boleh bersentuh-sentuhan ya. Jadi anak-anak nanti kaitannya apa? Coba diperhatikan gerakan tadi ya anak-anak, yang sudah dilihat anak-anak tadi. Gerakannya itu bagaimana? Apa hubungannya gerak permainan tradisional tadi, gerak maju, masuk terowongan itu dengan senam irama? Bisa nyambung enggak gerakannya dengan senam langkah berjalan ke depan dan gerak lengan? Oke, silakan Mas Wildan. Langkah kaki rapat, Bu. Langkah kaki rapat. Oke, boleh. Bisa nyambung ya. Kemudian apa lagi? Tangannya ada yang begini, ada yang pegang pundak teman harusnya ya. Dia pegang pundak teman. Dan itu, ada yang ingin ditanyakan atau mungkin menyampaikan sesuatu? Nah, oke. Bu Dewi lanjutkan ya. Jadi pada saat permainan tradisional ini anak-anak bisa melakukan gerak ke depan sambil melakukan gerakan ayunan lengan. Jadi ada yang begini sambil masuk terowongan. Kalau masuk ya tangannya ke depan. Pas masuk tangannya berarti ayunan tangan ke depan seperti ini ya. Nah, itu terowongan begini seperti super ya anak-anak ya. Superman begini kan terbangnya. Oke anak-anak ya, jadi kita pemanasannya pakai permainan tradisional ini ya. Kemudian anak-anak sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, kelihatan anak-anak? Iya, Bu. Bentuk aktivitas pembelajaran gerak langkah kaki berirama ya. Ada 3 langkah, Bu Dewi ambil hanya 3 dasarnya saja. Yang satu langkah biasa ya, 1 langkah biasa. Anak-anak kemarin sudah lihat belum di buku paket siswa? Ada kan? Ada yang bisa menjelaskan ke teman-teman bagaimana sih caranya melakukan gerak langkah biasa? Oke, Mbak Nur Kofifa, silakan. Yang pertama berdiri dengan tegak rileks. Tidak apa-apa ya. Angkat berdiri secara bergantian. Oke, bagus. Kemudian yang kedua langkah rapat ya anak-anak ya. Langkah rapat. Siapa yang bisa menjelaskan ke teman-teman bagaimana caranya langkah rapat itu? Oke, Mbak Cika, silakan Mbak Cika.
1. Berdiri dengan sikap tegak rileks. 2. Langkahkan kaki kanan di depan. Oke, bagus. Terima kasih ya Mbak Cika sama Mbak Nur Kholifa ya. Yang ketiga ada langkah keseimbangan anak-anak ya. Langkah keseimbangan. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Saya, Bu. Oke, Mbak Yuliana silakan. Berdiri dengan sikap tegak rileks. 2. Hitungan 1, langkahkan kaki kiri ke depan. Hitungan 2, kaki kanan menyusul melangkah ke depan. Oke, bagus. Terima kasih ya Mbak Yuliana. Ya, kasih tepuk tangan buat teman-teman tuh. Jangan ngantuk, kasih tepuk tangan. Bagus anak-anak. Sekarang anak-anak di sini bisa lihat ya. Anak-anak di sini bisa lihat gerakannya. Dari gambar ini Bu Dewi ambil dari buku juga ya. Jadi dari buku siswa juga ya. Persis dengan yang di buku anak-anak kan ya. Di sini ada langkah rapat, ada langkah apa? Keseimbangan. Kalau langkah keseimbangan itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Coba sih dari tadi yang diam itu Mbak Trista. Mbak Trista kenapa diam aja nah? Oke. Coba kalau dihubungkan dengan kegiatan Mbak Trista sehari-hari, apa? Yuk, keseimbangan. Kira-kira apa? Yuk. Keseimbangan kan berarti harus seimbang. Oke? Bagaimana? Bagaimana, Mbak? Membantu mama memasak. Membantu mama memasak. Membantu mama memasak biasanya membantu itu tangannya apa kakinya ya? Tangan. Oh, tangannya ya. Ini perasaan langkah keseimbangan ya, langkah kaki ya. Ya, berarti mungkin pegang penggorengan itu harus seimbang kali ya. Iya, tapi sambil langkah-langkah gitu ya, biar nggak jatuh. Ya, oke. Mungkin ada yang bisa menambahkan teman-teman. Oke, Mas Rizky silakan nak. Berjalan kaki, Bu. Berjalan kaki boleh, harus seimbang. Kalau jalan kaki nggak seimbang kan jatuh ya. Iya, oke. Mas Rizky biasanya bantu ayah angkat-angkat barang, ya. Itu juga harus seimbang kan? Ya Mas Rizky. Oke, ya betul. Mas Rizky ini luar biasa. Setiap pagi bantu ayah, sore bantu ayah, hari ini tidak bantu ayah. Izin dulu ya, luar biasa, jadi senang sekali. Ayahnya biasanya bantu ngangkat-ngangkat berat, ini luar biasa Mas Rizky. Bagus ya anak-anak. Oke ya, silakan. Saya masih belum gerakan langkah kaki seimbang apa harus berputar atau melangkah di atas balok? Bagaimana Mbak Trista, bisa diulangi? Mungkin biar teman-teman tolong didengarkan teman-teman Mas Rega. Saya masih bingung dengan gerakan langkah kaki seimbang apakah harus berputar atau melangkah di atas balok? Oh, langkah seimbang. Oke, silakan yang bisa bantu jawab. Bagaimana Rizky? Bagaimana Mas Rizky? Oke, gantian ya Mbak Cika. Mas Rizky dulu ya nak. Oke, silakan. Tidak. Kenapa Langkah Mas? keseimbangan itu dilakukan dengan gerakan melangkah kaki ke depan dan ke belakang secara bergantian. Oke, itu Mbak Trista ya. Di buku ada ya Mas Rizky ya? Ada. Oh, Ya. bagus. Berarti sudah membaca secara maksimal Mas Rizky ya. Mbak Trista, terima kasih atas pertanyaannya. Besok lagi baca lagi ya nak ya. Mbak Trista ya, jangan ngelamun ya. Dari tadi kayaknya ngelamun aja deh Mbak Trista. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Ini ada gerakannya ya. Tolong diperhatikan. Aktivitas gerakan ayunan lengan ke depan. Berarti ke depan begini ya. Depan begini ya. Depan. Artinya lurus, tangannya lurus begini ya anak-anak ya. Ini ya. Oke. Terus yang kedua, ada ke samping. Satu. Bagaimana? Yuk biar nggak ngatur, yuk ikut yuk. 2, yuk ikut yuk. 3, ikut yuk. 4, ikut yuk. 5, ikut yuk. 6, 7, 8. Lurus ya. Lengannya ini harus seimbang dengan bahu ya.
Oke, selanjutnya ini pakai aktivitas pembelajaran ayunan dua lengan silang ke depan. Bagaimana, ada yang bisa silang ke depan? Kayak Ultraman gini. Begini, apa begini? Yang betul bagaimana? Ke bawah gini, apa ke atas gini? Bagaimana? Ke bawah. Oh, ke bawah. Oke, ke bawah gini ya. Oke, ke bawah ya. Bukan ke atas gini ya. Kalau gini kan kayak Ultraman ya. Kayak Ultraman kalau begini ya. Oke, anak-anak. Dari gerak lengan sudah ya anak-anak. Silakan sekarang anak-anak memperhatikan. Coba perhatikan ini sebentar. Video pembelajaran ya. Video gerak langkah kaki dan juga tangan. Dari video ini anak-anak tolong perhatikan dengan seksama, dengan detail sekali, cari tahu dari video yang sudah disampaikan Bu Dewi ini. Cari tahu, mungkin anak-anak bisa menemukan suatu masalah, atau mungkin ada yang bisa ditanyakan, atau mungkin anak-anak ada yang kurang paham dari sini, itu nanti bisa dicatat. Silakan dicatat, nanti akan bisa didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Paham anak-anak ya? Paham. Silakan diperhatikan dahulu. Kalau suaranya sudah terdengar, kasih Bu Dewi jempol. Oke, kasih Bu Dewi jempol. Bu Dewi juga punya jempol begini. Oke. Siap ya anak-anak ya. Bu Dewi. Lihat ya tadi gerakannya ya. Iya, Bu, Oke. saya mau bertanya. Oke, silakan Mbak Cika, silakan ditanyakan. Apakah boleh 3 gerakan kaki saya gabung dengan lengan? 3 gerakan kaki, 3 gerakan langkah kaki yang tadi digabung dengan lengan. Maksudnya enggak sendiri-sendiri ya? Tadi kan ada gerakan Iya. langkah kaki sendiri, tangan sendiri. Boleh enggak teman-teman kira-kira? Boleh ya? Boleh Mbak Cika, enggak apa-apa. Kenapa enggak sendiri-sendiri? Anak-anak kenapa enggak kaki dulu seperti yang dipraktekkan temanmu tadi ya? Kaki dulu, tangan dulu. Kenapa enggak gitu? Atau Ya biar ada variasinya, Bu. oke, biar ada variasinya boleh. Kalau misalkan kaki dulu, tangan dulu. Jadi gini anak-anak ya, anak-anak boleh melakukan kegiatan senam nanti pada saat nanti berkelompok ya anak-anak ya, berkelompok anak-anak melakukan kegiatan senam boleh dilakukan Bu, boleh digabung boleh, silakan. Itu sudah termasuk dalam apa? Kombinasi gerakan atau variasi ya. Jadi Bu, oke, silakan Mas Rizky. Bu, mau tanya, Ya. senam irama apakah harus dengan banyak orang? Tadi sepertinya ini ya, tadi Mas Rizky kurang fokus ya. Tadi sepertinya pertanyaannya sebelum
jawab tadi ya, senam irama itu boleh tidak menggunakan banyak orang ya nak ya. Tapi kalau pada saat pembelajaran kali ini anak-anak dituntut harus berkelompok. Pertanyaannya, Mas Rizky mau melakukan senam sendirian? Iya. Mau sendirian apa sama kelompok? Sama kelompok aja, Bu. Oke deh, sama kelompok ya anak-anak ya. Oke. Jadi anak-anak nanti dari video pembelajaran yang sudah dilihat anak-anak tadi, nanti di-share Bu Dewi lagi ya di grup WA ya videonya ya. Tolong nanti anak-anak didiskusikan, kemudian anak-anak menganalisa, ya menganalisis kegiatannya tadi itu, yang mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditambahkan gerakannya ya. Oke Mbak Iriana silakan. Dewi izin bertanya, apa boleh melakukan tapi tidak urut seperti video? Apa boleh melakukan Gerakan senam tapi tidak urut seperti video. tidak persis seperti di video? Bagaimana anak-anak kira-kira? Boleh apa tidak? Aku Bu, saya Bu. Oke, silakan. Siapa tadi yang mau jawab? Ardifa Bu. Mbak Ardifa, oke silakan Mbak Ardifa. Boleh asalkan melakukan gerakannya secara kontinu. Kontinuitas. Oke, di buku itu gerakan secara kontinuitas berurutan ya anak-anak ya. Ada ya kontinuitas berurutan ya, secara berurutan mulai dari gerakan yang awal, yang mudah dulu, kemudian yang sulit, makin lama makin sulit. Itu Bu Dewi bantu menjelaskan ya anak-anak ya. Jadi anak-anak nanti prakteknya silakan dari gerakan yang mudah dulu. Kaki dulu seperti tadi, gerakan langkah kaki dulu dilakukan ya. Setelah itu gerakan ayunan lengan dulu dilakukan. Oke? Setelah itu anak-anak silakan berkreasi, mengkombinasikan, mencari variasi gerakan bermacam-macam dari langkah kaki sama ayunan lengan. Tapi yang mudah dulu dilakukan, yang gerak kaki sama tangan dulu. Paham ya anak-anak ya? Paham? Oke? Paham ya? Oke, tapi nanti silakan anak-anak berdiskusi ya dari WA, dari grup WA karena keterbatasan waktu kita ya. Jadi dari grup WA itu nanti kita ada Bu Dewi juga kan ya. Jadi kita ada Bu Dewi juga, nanti Bu Dewi akan bantu anak-anak untuk menganalisis bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Video kegiatan senam yang tadi. Apabila ada kesulitan anak-anak silakan ditanyakan ke Bu Dewi nanti ya. Tadi sudah dicatat beberapa yang anak-anak masih ingin diskusikan, sudah dicatat? Sudah apa belum? Sudah. Silakan nanti berdiskusi. Kalau antara kelompok 1 dengan kelompok 2 musiknya nanti kan berbeda ya. Musiknya silakan pilih, nanti boleh ditunjukkan ke Bu Dewi dulu. Bu, saya boleh pakai musik ini tidak? Gitu ya Mas Hildan ya. Kelompok